Yohanes pasal 8 kita akan baca ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Ya. Sama-sama kita baca, sudah dapat semua? Kita baca sama-sama 1 2 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya sih, apa arti kemerdekaan, saudara-saudara? Secara umum saja. Saudara-saudara, merdeka itu adalah kita bebas dari segala penjajahan. Ya, dulu sebelum kita merdeka, kita di bawah penjajahan, baik itu Belanda maupun Jepang. Tapi setelah 17 Agustus tahun 1945, bangsa kita merdeka, kita bebas dari segala penjajahan itu, bebas. Ya, kita bebas. Bangsa kita bebas, bisa melakukan apapun, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, kita bisa mendefinisikan kebebasan seperti apa, kemerdekaan seperti apa yang kita alami selama 79 tahun ketika bangsa kita sudah merdeka. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara, dulu waktu zaman penjajahan betapa susahnya kehidupan kita. Tetapi setelah kita merdeka, saudara-saudara, kita bisa bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun. Mengekspresikan diri kita sebagai orang yang merdeka. Sehingga kita tidak dibawa tekanan lagi, saudara-saudara. Ya, saudara, ada orang yang bilang begini, saudara-saudara. Nah, ini ada gambar begini, saudara-saudara ya. Saudara, merdeka itu adalah saat Soekarno dan Hatta berbaris rapi di dalam dompet. Tapi kalau yang berbaris itu adalah Patimura, berarti masih berjuang. Benar enggak? Saya mau tanya, siapa hari ini yang dalam kantongnya masih ada Patimura? Jujur saja kita. Jujur saja kita. Kalau di dalam kantongnya masih ada Patimura, berarti saudara masih berjuang. Hidup berjuang, ya. Tapi kalau yang berbaris itu Soekarno dan Hatta, saya yakin saudara sudah merdeka sepenuhnya. Kalau saya lihat di sini wajah-wajahnya ini ada sebagian yang Patimura ini. Tapi ada sebagian yang sudah Soekarno Hatta. Nah, kalau seperti Bapak ini kayaknya Soekarno Hatta semua yang dalam dompetnya ini. Benar ya Pak ya? Gitu ya. Saudara-saudara, ya. Kemerdekaan itu tidak diukur dari seberapa banyak kita memiliki segala sesuatu. Tapi kemerdekaan itu diukur seberapa besar kita bisa mengekspresikan diri kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kalau ada hari ini suami-suami yang selalu ditekan oleh istrinya terus. Ya, nah, berarti dia belum. Kok suaminya nggak ada yang ngomong? Berarti tertekan semua ya? Saudara-saudara, kemerdekaan itu tidak diukur dari seberapa banyak kita memiliki harta kekayaan. Seberapa banyak kita memiliki rumah. Seberapa banyak kita memiliki segalanya dalam hidup kita. Tetapi kemerdekaan itu bisa diukur seberapa besar kita bisa mengekspresikan diri kita, melakukan segala sesuatu, dan melakukan itu tidak ada dalam tekanan. Saudara, dulu ketika saya masih pacaran sama istri saya tertekan terus saudara-saudara. Ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, saudara-saudara. Tapi setelah menikah, saudara-saudara, nah kok ibu tahu sih? Istri saya yang tertekan dengan saya, saudara-saudara. Ya, kok ibu tahu ya? Ya, hebat ini ibu ya. Dulu waktu pacaran saya yang tertekan, setelah pacaran saya yang dia yang tertekan. Ya. Saudara, akhirnya kami sama-sama menyadari kalau kita seperti ini terus, kita nggak bisa berekspresi melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Akhirnya kita sepakat, kita nggak boleh saling tekan menekan lagi. Ya. Kita harus mengekspresikan kebebasan kita, tapi kebebasan yang bertanggung jawab di dalam sebuah keluarga. Saudara, sekarang istri saya nggak pernah marah-marah lagi dengan saya. Saudara, ya,
Kemanapun saya pergi dia percaya. Suami saya sudah dimerdekakan dalam Tuhan. Amin. Dia nggak pernah telepon lagi, nggak pernah WA lagi, mau pulang-pulang, nggak pulang syukur, dia bilang gitu ya. Ya. Saya juga demikian, saudara-saudara, karena saya percaya kalau Tuhan sudah memerdekakan dia di dalamnya, dia pasti melakukan segala sesuatu sesuai dengan tanggung jawab. Jadi nggak perlu lagi dalam rumah tangga itu ada saling tekan-menekan. Bangsa kita sudah merdeka. Kalau bangsa kita sudah merdeka, kita sudah bebas melakukan apapun, maka kita sebagai pribadi, lepas pribadi harus bisa mengekspresikan apapun. Nah tentu saudara-saudara, apa yang mau kita lakukan? Apa arti kemerdekaan bagi kita melalui Yohanes 8 ayat 36 ini saudara-saudara? Yang baru kita baca tadi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara, merdeka dalam pengertian Kristiani adalah kita tidak terikat. Bebas dari segala dosa-dosa kita, saudara-saudara. Ya, bebas. Bebas untuk melakukan apapun asal kita mengatakan tidak kepada dosa. Itulah arti kebebasan kita. Jadi kalau bangsa kita merdeka, kita bisa melakukan kebebasan sebebas-bebasnya, mengekspresikan segala sesuatu. Dalam diri kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu bebas sesuai dengan kehendak kita. Ada ukuran, ada ikatan, dan ada sesuatu yang harus kita patuhi di dalam Tuhan. Kita harus mampu mengatakan tidak kepada dosa. Bebas melakukan apa? Melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendak diri kita sendiri. Jadi jangan salah, bangsa kita sudah merdeka, maka saya pun secara pribadi akan bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun. Ingat, kebebasan itu kita bisa lakukan melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak diri kita sendiri. Amin. Jadi kebebasan itu ada batasannya. Kalau dia sudah memerdekakan kita, saudara-saudara, maka kamu benar-benar merdeka dari apa? Dari dosa, dari ikatan-ikatan segala sesuatu yang mengikat engkau. Saudara, luar biasa, saudara-saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan menuju kepada terangnya yang ajaib, saudara-saudara. Saudara, itu artinya apa, saudara-saudara? Merdeka adalah bebas dari belenggu dosa. Kenapa? Kita ini menjadi bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, merdeka itu adalah jembatan keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Itulah merdeka. Kita ini orang yang berdosa. Setelah Kristus memerdekakan kita, maka kita betul-betul merdeka dari gelap menuju kepada terang. Itulah merdeka dalam pengertian Kristiani. Ya, jembatan bagi kita supaya kita bisa menuju terang yang ajaib itu, saudara-saudara, keluar dari kegelapan. Maka Yesus memerdekakan kita dari segala dosa-dosa kita. Saudara, luar biasa, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Lalu apa berikutnya, saudara-saudara? Ya, oleh karena Yesus telah memerdekakan kita, maka apa yang harus kita perbuat sebagai orang yang merdeka? Kalau negara kita sudah merdeka 79 tahun, ya, apakah kita masih merdeka selama itu? Atau ada orang yang masih terikat oleh dosa, belum merdeka? Saudara, orang yang merdeka itu harus melakukan seperti apa, saudara-saudara? Yang pertama, saudara-saudara, orang yang merdeka dalam Kristus, hidupnya harus berdampak, saudara-saudara. Hidupnya harus berdampak, saudara-saudara. Ya, 79 tahun bangsa kita merdeka, ada enggak kemerdekaan yang sudah dialami oleh bangsa kita, membuat bangsa kita ini mengalami sesuatu yang luar biasa? Banyak. Nah, saya mau tanya, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ada enggak hidup kita ini berdampak bagi sekitar kita? Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang.
Dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Saudara, kalau hidupmu berdampak, kota Tangerang Selatan ini akan berdampak luar biasa. Amin. Ya. Kesejahteraan kota Tangerang Selatan ini adalah kesejahteraan kita. Itu bisa terjadi kenapa? Kalau hidup kita berdampak. Tapi kalau kita sudah merdeka, lalu kita tidak berdampak, susah. Bagaimana supaya kita berdampak, saudara-saudara? Ini kita harus mengusahakan. Ya, mengusahakan itu artinya dalam kamus bahasa Indonesia mengerjakan sesuatu. Ada enggak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa kita implementasikan lewat pelayanan kita dan itu membuat orang lain melihat bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Ya, ada enggak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa dirasakan oleh orang sekitar kita? Kalau kita sudah memiliki orang yang berdampak. Saudara-saudara. Yang kedua, mengikhtiarkan, berpikir dalam-dalam untuk mencari solusi bagi setiap persoalan di kota kita. Ya. Yang ketiga, berusaha sekeras-kerasnya melakukan sesuatu. Bagaimana supaya kota kita ini, Tangerang Selatan ini, saudara-saudara, menjadi kota yang Tuhan berkati. Sehingga kehadiran gereja kita, ya, membawa dampak yang luar biasa bagi kota Tangerang Selatan ini, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, kita harus membuat dan menciptakan segala sesuatu, saudara-saudara. Ya, saudara, 79 tahun bangsa dan negara kita. Kita menuju pada tahun 2045 itu Indonesia Emas. 2045 kita akan menuju pada Indonesia Emas. Ya, bangsa kita akan sama sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Saudara, kalau orang-orang Kristen gak berdampak, orang-orang Kristen gak memiliki daya juang doa yang luar biasa untuk memberkati kotanya, saya yakin 2045 itu gak akan bisa capai dengan baik. Justru karena ada orang-orang yang berdoa untuk kesejahteraan kotanya, Tuhan akan membawa bangsa kita menuju bangsa yang menjadi sama dengan level-level bangsa lainnya. Saudara-saudara, luar biasa bangsa kita. Ya. Saudara, Efesus 2 ayat 10, saudara-saudara mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Kenapa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tapi saudara-saudara, banyak, sangat disayangkan. Tidak banyak gereja yang mau keluar dari balik dinding-dindingnya untuk mencapai kehidupan di luar tembok gereja, melakukan segala sesuatu. Banyak gereja yang asik dengan dirinya sendiri. Banyak gereja yang asik dengan programnya sendiri, saudara-saudara. Tapi mereka enggak mau melihat berapa banyak orang di luar sana yang perlu kita jangkau, memberkati mereka. Saudara, saya 1 minggu yang lalu, saudara-saudara, khotbah, ya, di satu panti, saudara-saudara, di satu panti. Ternyata panti itu adalah penghuni-penghuni dari pencinta narkoba, ya, orang-orang narkoba kelas berat, lalu kemudian orang yang broken home, orang yang terbuang dalam keluarga, ya, orang yang tidak punya keluarga. Ada sekitar 40 orang di situ. Ya, semua orang mengatakan mereka ini adalah orang-orang terbuang. Ya. Saudara, mereka orang-orang stres. Orang-orang enggak sama dengan kita. Ya. Tapi ketika saya mau khotbah, sebelum khotbah mereka tampil ke depan, saudara, mereka menyanyikan satu lagu, lagunya berjudul begini. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Saudara, ketika mereka menyanyikan lagu itu, saya tanya sama ibu gembalanya, Bu, kan mereka ini orang-orang yang stres, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tersingkirkan.
Tapi mereka masih bisa menyanyikan lagu ini dengan baik. Dan ekspresi mereka sungguh-sungguh menyatakan Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Apa yang ibu lakukan bagi mereka? Saya tanya sama ibu gembala. Ibu gembala yang menangani itu, perempuan, saudara-saudara. Saudara, apa yang dikatakan oleh ibu gembala itu? Pak Pendeta, kalau saya hanya berpikir untuk gereja saya. Hanya berpikir untuk gereja saya. Hanya berpikir untuk gereja saya. Siapa yang mau melayani mereka? Orang-orang yang tidak terpikirkan ini. Sudah lebih dari 10 tahun saya mendoakan mereka. Saya membimbing mereka. Sehingga hampir hari ini, sampai hari ini Pak Pendeta mau khotbah. Inilah hasilnya. Saya percaya pekerjaan saya ini bukan pekerjaan saya. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa Pak? Karena saya tahu Tuhan hadirkan saya di tengah-tengah pelayanan saya. Saya mau berdampak bagi orang lain. Amin. Saudara, kalau kita berdampak bagi orang lain, siapapun engkau, apapun kedudukanmu, apapun jabatanmu, saudara-saudara, itu enggak dipandang Tuhan. Tapi ketika engkau melakukan segala sesuatu untuk orang lain, dan orang lain itu mengalami perubahan yang dahsyat, itulah engkau berdampak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya menangis. Saya ajak istri saya. Istri saya pun meneteskan air mata. Saya bilang, kenapa kau juga menangis sama istri saya? Kau bukan menangisi saya yang mau khotbah kan? Saya bilang, enggak katanya. Saya menangis karena saya merasa nyanyian mereka itu mengkhotbahi hidup saya. Kadang-kadang kita yang sehat secara jasmani dan rohani, justru kadang-kadang kita inilah yang sakit, saudara-saudara. Mereka yang sakit secara jasmani, tapi bisa menampilkan sikap hidup yang sehat secara rohani. Saudara, kita jangan kalah dengan mereka. Ya, kalau mereka yang sakit itu bisa menampilkan kehidupan yang luar biasa di hadapan Tuhan, bagaimana dengan kita yang sehat secara jasmani dan rohani? Saya kira kita harus lebih hebat dari mereka. Lebih berdampak dari mereka, saudara-saudara. Saudara, 40 orang waktu itu saya khotbah di situ. Minggu kemarin saya datang. Sisanya tinggal 11 orang, saudara-saudara. Saya tanya sama ibu gembala, kemana yang lain kok tinggal 11 orang? Pak Pendeta, mereka sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Amin. Kenapa pulang? Mereka sudah sembuh Pak Pendeta. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan itu akan memulihkan kehidupan orang banyak. Itulah fungsi kita sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kau harus punya dampak, mengubah orang lain. Kau bukan hanya mengubah dirimu sendiri, tapi bagaimana hidupmu bisa mengubah orang lain yang tidak mengalami hal yang sama dengan engkau. Saudara-saudara. Saudara, mengubah itu memang sulit, tetapi perlu waktu. Ya, apa yang kita perlukan, saudara-saudara? Memberi, ya. Mungkin bisa dalam bentuk materi. Mungkin bisa dalam bentuk waktu kita. Mungkin dalam bentuk nasihat kita, pemikiran kita. Saudara-saudara, itulah yang diberikan oleh ibu gembala ini, saudara-saudara. Dia sisihkan waktunya. Dia beri nasihat. Dia beri pemikiran-pemikirannya. Sehingga kebenaran itu nyata dalam hidup mereka semua. Amin. Saudara, luar biasa kalau engkau memiliki dampak kepada orang lain, saudara-saudara. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan itu tahu siapa kita. Ya, kalau kau melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda dalam setiap kehidupanmu. Kemudian yang berikutnya apa? Peduli, care. Peduli kepada sesama. Orang yang berdampak itu memiliki kepedulian yang sama kepada orang lain. Ya. Bangsa kita 79 tahun sudah merdeka. Apa yang pemerintah lakukan? Pemerintah terus peduli kepada rakyatnya. Bagaimana caranya? Buat pembangunan-pembangunan. Ya, supaya apa? Rakyatnya mengalami kemajuan demi kemajuan. Itu satu kepedulian.
Nah kita yang sudah dimerdekakan dalam Kristus harus peduli kepada sesama kita. Ya, care kepada sesama kita. Saudara-saudara. Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Saudara-saudara, luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita peduli kepada sesama kita, kita memiutangi Tuhan. Tuhan punya hutang kepada kita. Dan Tuhan akan balaskan perbuatan-perbuatan itu kepada kita. Saudara, mari kita peduli kepada sesama kita. Ya, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan kita berpikir untuk diri kita sendiri. Berpikirlah bagaimana kita bisa membagi berkat itu kepada orang lain. Ya, karena kita sudah dimerdekakan. Jangan berpikir untuk diri kita sendiri, saudara-saudara. Saudara, dulu ya, saya sering berpikir untuk diri saya sendiri sebelum saya bertobat, saudara-saudara. Waktu saya pacaran dengan istri saya belum betul-betul bertobat, saudara-saudara. Ya, walaupun saya sudah masih mahasiswa waktu itu ya, mahasiswa tingkat akhir. Istri saya sudah pendeta. Bayangkan mahasiswa macarin pendeta. Kurang ajar nggak itu kan? Ya, ya. Saya di daerah pedalaman, istri saya di kota pada waktu itu. Saya pikir saya pacarin aja lah ibu gembala ini, ya, supaya saya bisa ikut ke kota juga, ya. Masih mahasiswa tingkat akhir, belum bertobat, saudara-saudara. Saya masuk sekolah teologi itu, saudara, karena ingin lihat pendeta yang bagus di TV. Oh, enak juga ya kalau khotbah ya, dilihat oleh orang banyak, ditepuk oleh orang banyak, ya. Jadi masuk sekolah pendeta bukan karena pertobatan, tapi karena lihat pendeta besar yang berkhotbah. Enggak seperti Pak Boas ya. Pak Boas itu belum bertobat. Ya. Kelihatan kan wajahnya kan? Nah, beda dengan saya kan. Dulu saudara-saudara saya belum bertobat ya. Saudara, akhirnya saya pacari gembalanya yang resort. Istri saya sekarang. Ya. Jadi majelis-majelisnya bilang, "Ini masih calon guru Injil kok berani macarin pendetanya ini?" Saya bilang, "Karena udah cinta bagaimana Pak?" Saya bilang. Ya, terus saya kejar terus. Akhirnya kami menikah, Pak. Ya. Selesai saya praktek 1 tahun, saya menikah dulu, setelah menikah baru saya diwisuda. Saudara bisa bayangkan, kalau nanti saya nunggu wisuda dulu lama, nanti diambil orang istri saya nih. Ya, saya nikah dulu lah, saya bilang. Yang penting nikah dulu. Saudara, setelah menikah, saudara-saudara, saya ditaruh lagi, dipindahkan. Ya. Dari Palembang pindah ke Tiga Raksa. Tahun 2002. Tiga Raksa waktu itu Pak Boas masih hutan, Pak Boas. Masih hutan. Saya ditempatkan di Tiga Raksa. Saya pikir menikah dengan pendeta yang di gereja besar, pasti akan dapat gereja besar. Ternyata apa yang dalam pikiran saya berbeda dengan apa yang Tuhan kasih. Istri saya ditempatkan di Tiga Raksa, jemaatnya pada waktu itu 10 orang. Saudara, saya stres berat, saudara-saudara. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Saya pikir karena istri saya sudah senior pendeta, dia pasti akan ditempatkan di Jakarta. Jemaatnya banyak, besar. Tapi kami ditempatkan di gereja Tiga Raksa, masih pos PI pada waktu itu hanya 10 orang jemaatnya. Hutan Tiga Raksa itu. Saya kecewa, saudara-saudara. Ya maklumlah, belum bertobat kan. Saya bilang, Tuhan, kok makin saya dekat dengan Tuhan, kok makin Tuhan kasih tempat yang kecil. Tapi istri saya pada waktu enggak banyak bicara. Dia hanya diam saja. Ya. Saudara, akhirnya 1 tahun kami melayani di situ, istri saya bilang begini, "Pak, kalau kau benar-benar Tuhan panggil untuk melayani Tuhan di tempat ini, kau pasti akan menerima apa yang Tuhan beri kepadamu pada hari ini. Jangan kau berpikir menjadi seorang pendeta, kau harus ditempatkan di tempat yang besar, jemaatnya banyak, lalu kau bisa melayani seenaknya. Tidak, Tuhan tidak sama dengan pikiranmu. Tapi percayalah kalau Tuhan kasih kita di tempat ini, Tuhan sedang mempersiapkan kita sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat." Saudara, itu pertama kali istri saya menasihati saya. Ya, saya nggak tahu Pak Boas, Ibu pernah nasihatin Bapak enggak? Sering ya? Kelihatan Bapak. Ya. Biasanya Bapak nurut ya? Ya, nurut ya. Kalau saya waktu itu agak nggak terima.
kok dia nasihatin saya sih, saya kan laki-laki. Tapi terus dia dengan sabar membimbing saya dengan sabar. Sampai 6 tahun kami di Tiga Raksa. Barulah Tuhan memberikan satu pertobatan yang luar biasa dalam diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan bilang, tempat yang kau diami sekarang ini adalah tempat sesuatu yang sangat berharga, di mana karirmu akan dimulai dari tempat ini. Itulah lewat doa saya kepada Tuhan. Tuhan seolah-olah mengingatkan saya, tempat ini adalah tempat yang Tuhan kasih, di mana saya akan memulai karir saya yang besar. Engkau harus taat. Saudara, sejak saat itu saya taat kepada Tuhan. Tahun 2005, saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil, Pak Boas, tahun 2005. Waktu itu Kementerian Agama Provinsi Banten baru dibuka. Ya, hanya satu-satunya saya yang masuk menjadi pegawai di Bimas Kristen, Ibu. Pelamarnya ada 150 orang pada waktu itu. Tapi hanya saya yang terpilih pemenang satu untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil. Saya ingat lagi Tuhan, Tuhan, ini jawabanmu kepada saya. Saya tidak punya siapa-siapa. Tapi kenapa saya bisa masuk? Tuhan yang hantarkan saya. Saya ingat janji Tuhan, tempat ini di mana awal karirmu engkau akan melakukan sesuatu yang besar. Saudara, 17 tahun saya menjadi pegawai negeri sipil. Tahun 2019, Tuhan angkat karir saya menjadi kepala Bimas Kristen. Saya ingat lagi janji Tuhan, benar Tuhan, janjimu memang luar biasa. Saudara, menjadi kepala Bimas Kristen, siapa yang gak mau, saudara-saudara? Banyak. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Saya ingat lagi, saudara-saudara, apa kata Tuhan? Kalau hidupmu berdampak, engkau akan mengalami sesuatu yang dahsyat di dalam Tuhan. Saudara, kalau hidup kita berdampak, Tuhan itu akan mengatur kehidupan kita sedemikian rupa. Tidak usah kita cari siapa-siapa. Tuhan yang akan menghantarkan kita. Amin. Jadi jadikan hidupmu itu berdampak bagi siapapun. Saudara, sampai hari ini saudara-saudara, saya terus Tuhan pimpin. Tidak pernah ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa saya selesaikan. Walaupun ada banyak persoalan-persoalan gereja, semua selesai. Bukan tidak banyak persoalan dalam gereja di Banten ini, saudara-saudara. Banyak penutupan gereja, banyak pelarangan gereja. Tapi semua step by step saya jalani selesai. Saya datangi pemuka-pemuka agamanya. Saya bicara baik-baik. Lewat saya bicara, mereka memahami, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita punya dampak. Bukan saya yang ngomong, Tuhan yang memberikan hikmat kepada saya. Saudara, dari 17 gereja yang ditutup, ya, 17 gereja yang ditutup, sudah 14 gereja yang dibuka. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saudara, tinggal 3 gereja lagi, saudara-saudara. 3 gereja ini masih dalam proses pembicaraan. Saya nggak pernah suruh siapa-siapa. Saya nggak pernah melibatkan siapa-siapa. Saya terjun sendiri ke lapangan. Bagaimana saya bisa menghadapi mereka? Ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Saudara, 5 tahun saya menjadi pembimas Kristen. Sudah 14 gereja yang dibuka, saudara-saudara. Bukan karena saya, karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya, saya ini hanya alatnya Tuhan untuk berkata-kata lewat diri saya yang memiliki dampak. Saya juga akan mengatakan hal yang sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian punya dampak di tempat ini, gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Dahsyat, Tuhan akan tambahkan banyak orang. Bahwa gereja ini menjadi gereja yang Tuhan mau panggil banyak orang datang ke tempat ini. Lewat siapa? Lewat dirimu, sikapmu, tindakanmu, pribadimu kepada Tuhan. Jadi nggak usah kita promosi di mana-mana. Promosikan diri kita saja lewat sikap, tindakan, perilaku kita. Saudara, saya banyak yang mau geser saya. Banyak Pak Boas yang mau geser saya sebagai pembimas. Semua mundur sendiri. Kenapa? Karena Tuhan bentengi saya. Bukan saya pakai siapa-siapa, saya pegang pejabat ini, pejabat ini, pejabat ini. Tidak, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang membentengi saya. Semua mundur satu-satu.
Makanya saya sampai sekarang tidak ada yang beban bagi saya untuk melayani Tuhan. Kenapa? Jadikan diri kita memiliki dampak. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara. Saudara ini ada sampai 80 ini. Yang kedua. Tenang, sebentar lagi selesai. Yang kedua, bagaimana kalau diri kita sudah dimerdekakan oleh Kristus? Yang kedua, orang yang merdeka dalam Kristus, dia harus pergi memberitakan kerajaan Allah. Kau sudah dimerdekakan, kalau Kristus sudah memerdekakan kamu betul-betul merdeka. Orang yang merdeka itu enggak ada sesuatu pun yang bisa mengikat dia. Kau harus pergi memberitakan kerajaan Allah, dimanapun itu. Jangan Pak Pendeta, saya kan bukan pendeta. Pergi memberitakan kerajaan Allah itu kan tugas Pak Boas, bukan tugas kami sebagai jemaat. Benar nggak itu Pak? Salah Pak ya? Salah Pak ya? Nah konsep jemaat kan begitu. Pergi memberitakan kerajaan Allah itu tugas pendeta, itu bukan tugas kita. Jemaat itu hanya datang saja beribadah. Ya betul Pak ya? Gitu Pak ya? Ya. Jemaat itu datang saja beribadah, nanti yang susah-susah suruh pendeta saja. Gitu ya? Enggak ya Pak ya? Benar enggak Pak? Kok ada yang ini saya khotbah di sini, saya tanya diem, enggak tanya juga diem. Saya bingung nih Pak Boas nih. Mana ya, saya catat ya. Ya, jadi bukan tugas pendeta saja memberitakan kerajaan Allah, itu tugas kita semua orang yang merdeka ini. Ya, jadi saudara-saudara, Efesus 2 ayat 10, saudara-saudara berkata, sesuatu yang dikerjakan oleh orang benar dengan tangannya akan menjadi emas. Itulah kalau kau orang yang berdampak. Kau kerjakan apapun itu akan menjadi emas. Ya, berkaryalah untuk Tuhan. Siap melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kita tidak terikat oleh apapun. Ya. Kenapa? Karena Tuhan akan melengkapi kita. Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menyertai kita. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jangan hanya nyanyi saja. Tapi lakukan itu dalam tindakan kita. Ini kita bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, bagi Tuhan nggak ada yang mungkin. Begitu kita disuruh memberitakan firman Tuhan, nggak mungkin Tuhan aku bisa di sana. Nyanyi cuma sekedar nyanyi. Tapi di sini nggak ada Pak ya. Itu tempat lain Pak. Di sini bagus semua. Kelihatan wajahnya wajah-wajah malaikat semua ini. Ya. Jadi saudara-saudara bersama Tuhan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bisa saudara-saudara. Ya. Lakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu, masih banyak orang-orang di luar sana yang perlu kita jangkau. Jadi jangan puas dengan lingkungan kita. Saya sebagai pembimas Kristen, saya sudah sampai ke ujung kulon. Sudah pernah belum ke ujung kulon? Belum kan? Jangan-jangan ujung kulon nggak tahu. Ya, taunya ujung kamar ya. Ujung kulon itu ujungnya Banten. Ya, ujungnya Banten, tempat gempa itu di sana itu. Tapi masih ada orang Kristen di sana. Masih ada suku Baduy di sana yang orang Kristen, suku Baduy. Siapa yang mau layani mereka? Kalau bukan kita. Saya sering sebulan sekali atau sebulan 2 kali saya ke sana. Pembimas saya. Saya buka ini pembimas ya. Pembimas sampai layani sampai ke ujung-ujung sana suku Baduy. Karena saya bisa menggunakan atribut saya dari Kementerian Agama. Tidak ada yang bisa melarang saya. Bagi saya apa yang sudah Tuhan percayakan saya harus lakukan untuk berdampak kepada orang lain. Ya, saudara-saudara, banyak orang-orang Baduy yang sudah menjadi Kristen. Dan mereka tidak ada yang melayani. Para pendeta enaknya di kota-kota besar. Mereka nggak ada yang mau ke daerah. Mereka mau dengan kenyamanan. Tapi bagi saya, mereka adalah aset yang harus kita jaga. Kenapa? Supaya mereka mengalami bagaimana dahsyatnya Tuhan dalam hidup mereka. Saya harus pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Sekalipun tidak banyak pendeta-pendeta yang datang ke sana.
Minimal saya sebulan sekali, kalau saya ada waktu 2 bulan. 2 kali sebulan saya datang. Ya. Saudara, bagi saya pekerjaan-pekerjaan ini harus kita lakukan. Tidak hanya puas dengan diri kita sendiri. Ada orang lain di luar sana yang mau mendengarkan bagaimana kebesaran Tuhan, dahsyatnya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Amin. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Ya. Saudara, yang ketiga, orang yang merdeka dalam Kristus, dia harus pergi membangun umat Allah, pergi membangun umat Allah. Ya, kalau kita sudah merdeka dalam Kristus, bangun umat Allah itu, saudara-saudara. Ya, berjalan dalam panggilan Tuhan berarti berjalan dalam ketaatan dan kemustahilan. Ya, saudara, ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, justru Tuhan akan meminta apa yang tak bisa kita kerjakan. Tuhan itu sering meminta kita apa yang tidak bisa kita kerjakan. Itulah perlu ketaatan. Nah, ini nggak bisa sekali kita kerjakan, mulai kita mundur. Saudara, dalam diri saya nggak pernah seperti itu. Justru yang tidak bisa saya kerjakan, saya harus selesaikan. Itu sebuah ketaatan yang harus kita pegang. Disitulah kita lihat kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Saudara, tadi saya ngomongkan ada 17 gereja yang ditutup, 14 gereja sudah dibuka. Dari kacamata kita secara manusiawi itu mustahil. Kalau gereja sudah ditutup, susah bukanya. Tapi saudara-saudara, saya ingin kuasa Tuhan itu sempurna dalam hidup saya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ternyata kuasa Tuhan dahsyat. 14 gereja sudah dibuka sekarang. Pendetanya pun gak pernah berpikir, Pak, kok kami bisa jalan lagi ya Pak? Sudah sekian tahun kita tutup, kok bisa lagi ya Pak? Saya hanya bilang, kuasa Tuhan itu harus nyata dalam hidup kita. Inilah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Yang melakukan itu adalah Tuhan. Saudara, bersiaplah untuk bekerja dengan cara yang berlawanan dengan dunia. Dunia menawarkan sebuah kemudahan. Tapi Tuhan gak pernah menawarkan kita kemudahan-kemudahan. Engkau harus diuji dengan sebuah ketaatan. Taat. Ya, taat itu saudara-saudara luar biasa. Kalau kau taat kepada Tuhan, kau pasti akan taat kepada keluargamu. Bohong itu kalau dia taat kepada Tuhan, tapi dia tidak taat kepada istrinya. Tidak taat kepada suaminya. Bohong itu. Tapi kalau dia taat kepada Tuhan, dia akan taat dalam segala hal. Pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang dia kerjakan akan selalu taat, saudara-saudara. Saudara, mengakhiri khotbah saya ini, saudara-saudara. Saya membagikan satu cerita tentang sebuah ketaatan terhadap saya dan keluarga saya. Saudara, saya sudah hampir 22 tahun menikah. 22 tahun itu bukan berarti tidak ada banyak persoalan dalam rumah tangga. Ya, pendeta juga punya persoalan. Tapi dengan persoalan itu justru membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Ada berantemnya, tapi berantem bukan pukul-pukulan ya. Berantem omongan ya. Tidak ada pendeta yang berantem pakai tangan, nggak ada. Ya. Selalu kita berdebat. Akhirnya ketika masuk kamar, tidur sama-sama, perdebatan itu hilang. Balik lihat wajah istri, sudah, ya sudah. Berarti nggak ada lagi perdebatan di situ. Saudara, satu ketika saya bilang sama istri saya, Mah, kita ini kan pendeta metodis. Metodis itu kan selalu ditempatkan di mana saja. Dia nggak menetap Pak Pendeta ya, nggak menetap. Ya bisa dimutasi. Saudara, pendeta metodis selalu terbuai dengan situasi di mana dia melayani. Karena rumah disiapkan, jemaat disiapkan, gaji disiapkan, enak kan begitu kan? Ya dia masuk cuma bawa badan saja, semua sudah disiapkan. Tapi setelah pensiun dia lupa, dia nggak punya rumah. Rumah yang di tempat itu adalah rumah jemaat, rumah pastori. Setelah pensiun dia bingung mau kemana ini? Kok nggak ada rumah sudah pensiun? Nah, saya nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak mau seperti itu. Saya bilang sama istri saya, Mah, kau jangan terlena sebagai pendeta gereja metodis. Dapat sana ada rumah, itu bukan rumah kita. Sekarang
saya kepengen kita punya rumah. Ya, ya bagaimana caranya? Dia bilang begitu. Ya bagaimana caranya? Kita pikir sama-sama, saya bilang. Ya, kan gaji saya selama saya PNS kan sudah saya serahkan kepadamu. Ya, jadi Pak Boas saya sejak menikah sampai sekarang gaji itu saya kasih sama istri. Suami yang baik gaji itu kasih sama istri. Nah, saya mau tanya dulu, Pak ini istrinya. Saya tanya, Pak Bapak siapa namanya Pak? Pak Hendra, gaji kasih sama ibu enggak? Oh enggak. Kenapa enggak kasih sama ibu? Wih, uangnya lebih banyak. Tapi wajib Pak, harus wajib Pak. Suami yang baik, gaji itu kasih sama istri. Oke ya? Ya Bu, besok telepon saya kalau enggak dikasih ya Bu. Kasih tahu ya Bu ya, Pak Hendra ya. Nah, saudara saya sejak menikah, saya kasih gaji saya sama istri. Tapi dengan catatan perjanjian. Kami bikin MOU bersama. Supaya enggak berantem. MOU-nya begini, MOU perjanjian gaji antara istri dan suami. Poin pertama, gaji suami diserahkan sepenuhnya kepada istri. Senang istri saya kan? Tapi poin kedua saya bikin, di luar gaji istri tidak boleh ganggu gugat. Nah, saudara 22 tahun pernikahan saya sampai sekarang saya nggak pernah ribut. Karena ada MOU itu. Tapi satu ketika istri saya lupa ada MOU itu. Dia lihat banyak sekali uang saya. Lalu dia bilang begini, Pak kok uangmu banyak sekali? Saya bilang, baca perjanjian kita. Oh jangan marah-marah dengan saya. Baca perjanjian kita. Dia buka-buka. Oh iya ya, di luar gaji istri tidak boleh ganggu gugat. Saudara akhirnya dia tidak marah lagi sama saya. Itulah menjadi patokan saya. Sejak saya menikah sampai sekarang, semua gaji saya kasih istri saya. Tapi di luar gaji saya simpen. Saya ada simpenan lain. Ya, uang di bank maksudnya Bu, uang di bank, bukan simpenan perempuan. Jadi sudah hampir 17 tahun saya menikah, uang di luar gaji itu saya simpen di satu bank. Tanpa sepengetahuan istri. Kalau dia tahu nanti diambil lagi Bu. Ya, diambil lagi. Soalnya istri saya lebih kejam daripada saya. Ya. Jadi udah 17 tahun saya simpen. Saudara, satu ketika kami jalan pagi. Kan rumah saya waktu itu di Karawaci Pak. Di Karawaci, Metodis Karawaci itu. Kami sering jalan pagi ke Lipo Karawaci itu kan rumahnya gede-gede itu. Setiap pagi kami jalan sama istri, saya bilang, ada satu rumah yang sering saya doakan setiap pagi. Itu rumahnya besar sekali. Saya berdiri depan rumah itu saya doa begini, Tuhan satu saat rumah seperti ini Tuhan akan kasih kepada saya. Saudara istri saya lihat begini dia marah. Kau sudah gila ya katanya. Kau bikin malu saya ya. Marah istri saya. Setiap pagi saya doakan rumah itu. Setiap pagi pulang jalan kami berantem sama istri. Dia bilang saya sudah gila. Dia bilang saya bikin malu. Satu kali saya nggak tahan lagi dia marahin saya di depan orang. Saya bilang, hei kamu sini dulu. Satu saat kalau Tuhan kasih rumah seperti ini, kau tidak boleh tidur di dalam. Ya. Saya sudah jengkel. Karena saya sudah dipermalukan terus saya dibilang gila. Padahal saya mendoakan itu sungguh-sungguh dari dalam hati saya. Saya terlalu percaya Tuhan. Tapi istri saya memakai logikanya. Orang Metodis kan metode Pak. Segala sesuatu dengan metode. Tapi saya pendeta Metodis yang tidak pakai metode. Saya hanya melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman saya. Itulah iman karismatik. Pendeta Metodis imannya karismatik. Kalau saya, istri saya pendeta Metodis tulen. Segala sesuatu diukur dengan logika. Dia pikir, gaji kamu kan sudah sama saya semua. Dari mana uangmu? Dia enggak tahu saya sudah punya simpenan. Ya. Kan saya enggak kasih tahu saya banyak uang di bank. Saya simpen itu uang itu. 2019 begitu Covid, saya punya rumah di Serang. Tanahnya 325 meter. Saya beli tahun 2015 ketika saya baru pertama kali menjadi pegawai negeri sipil. Masih murah pada waktu itu Pak Boas. Semeter cuma 150.000. Sekarang sudah 1,9 semeter. Ya, saya beli 1 meter cuma 150.000. Saya beli 325 meter hama rumah. 2019 Tuhan bilang begini,
Kau kan sudah doakan rumah yang di Karawaci itu. Sekarang kau foto rumah itu, kau foto rumahnya semua bentuknya sama, modelnya sama, kau bangunlah rumahmu di Serang seperti itu. Itu yang Tuhan kasih lewat saya doa. Saudara, saya foto rumah itu, saya minta teman saya yang arsitek ya. Kalau saya bayar arsitek kan mahal, Bu. Ya, kita kan cari yang gratis saja. Pendeta kan cari yang gratis saja. Saya punya teman saya alumni Trisakti, saya minta dia tolong kau gambar rumah seperti ini. Saudara, seminggu selesai digambar, jadilah rumah itu. Saya panggil tukang dari Sukabumi 10 orang. Saudara, tukangnya bilang begini kepada saya, Pak, betul Bapak mau bangun rumah seperti ini? Tukang juga masih meragukan saya. Dalam hati saya, kau hanya tukang, kau meragukan Tuhan saya. Saya marah, kau kerja saja. Kerjamu bangun rumah ini, selebihnya kau tidak boleh banyak tanya. Saudara, tukangnya bingung saudara-saudara. Pokoknya dia kerja. Semua barang-barangnya saya yang beli. Saudara, dia terbingung-bingung kepada saya. Ya, semua saya yang beli, semua saya siapkan. Tugasmu hanya kerja, saya bayar. Saudara, 1 tahun rumah itu dibangun. 2019 dibangun, 2020 selesai. Rumah itu sama persis dengan rumah yang saya doakan. Bentuknya sama, modelnya sama, tapi harganya beda. Kan itu kan di Lipo, rumah saya di Serang. Tapi paling tidak sama. Itulah iman, saudara-saudara, amin. Tuhan gak akan kasih rumah yang saya doakan itu, karena Tuhan tahu kantong saya. Tuhan gak akan kasih rumah itu, karena Tuhan tahu itu punya orang. Tapi Tuhan kasih dengan cara yang berbeda. Minimal bentuknya sama, modelnya sama, catnya sama, itulah iman. Jadi jangan kau pikir kalau kau doakan itu yang Tuhan kasih. Tuhan kasih dengan cara yang berbeda. Amin. Itu cara kerjanya kita mengimani Tuhan. Rumah itu sudah selesai. Saya bawa istri saya, yuk kita main ke Serang. Saya nggak kasih tahu. Selama 1 tahun itu dibangun, saya nggak kasih tahu, Bu. Saya anggap itu adalah istri kedua saya. Jangan sampai dia tahu. Kalau dia tahu, bubar lagi nanti rumah itu. Kan dia nggak percaya. Sudah selesai saya bawa, yuk kita ke Serang. Kemana? Ayo ke Serang aja. Jalan ke Serang. Sampai di rumah itu, saya berpikir dia kaget Bapak Ibu. Namanya istri ya. Ya istri kan kadang-kadang dia sok tahu ya. Saya bawa, yuk kita ke rumah ini. Lalu dia bilang apa? Pak, kok rumah kita besar sekali? Itu bukan rumahmu, saya bilang. Itu rumah saya. Oh tiba-tiba rumah kita. Masih ingat gak kau waktu saya mendoakan rumah ini di Karawaci? Kau bilang apa? Kau bilang saya gila. Kau bilang saya gila. Kau bilang saya mempermalukan kamu. Orang yang gila inilah yang menghadirkan rumah ini. Tepuk tangan, Bu. Jadi jangan kira suami kita itu kalau dia agak aneh-aneh dikit dia gila. Nah, nanti Pak Hendra, Bu, kalau agak aneh-aneh dikit, Bu, jangan bilang dia gila. Itu mungkin cara Tuhan. Asal jangan Pak Hendra minta kawin lagi ya, Bu ya. Jangan. Ya, jadi Tuhan itu ngasih segala sesuatu di luar akal logika kita. Saya bilang inilah rumah. Hasil dari doa saya. Yang kau bilang saya gila. Tapi rumah ini sudah dihadirkan Tuhan bagi keluarga kita. Masih ingat kan kau? Saya bilang, saudara dia peluk saya. Ya, dia nangis. Saya masih tetap enggak percaya tangisannya. Saya bisikin dalam telinganya. Kau nangis ini bukan karena kau menyesal atau karena kau takut tidur di luar ya. Dia bilang begini, enggak apa, saya menangis karena saya kagum betapa dahsyatnya imanmu. Ya, itu pertanyaan saya. Yang kedua, betul kau tidak menangis ini karena kau takut tidur di luar? Sampai 3 kali saya tanya Pak Boas. Sama seperti Petrus ditanya Yesus. Saya ingin meyakinkan sungguh-sungguh apakah dari dasar hatinya dia menangis. Ternyata betul dia menangis karena dia menyadari. Dia punya suami yang imannya luar biasa. Aku enggak nyangka Pak. Ternyata imanmu luar biasa. Saya bilang kau tidak bisa mengukur Tuhan dengan logikamu. Ketika kau ukur Tuhan dengan logikamu, disitulah
Ya, logikamu menutupi mujizat Tuhan yang dahsyat. Pikiran kita ini nggak bisa nggak bisa membatasi Tuhan. Tuhan itu bekerja dengan caranya yang luar biasa. Ya, saudara, saya bilang rumah ini adalah rumah kita. Disinilah kita akan tinggal. Saudara, sudah 3 tahun saya tinggal di rumah itu. Saya siapkan juga kamar tamu Pak Bos untuk pendeta. Ya, kalau Pak Bos nanti ke Serang sama Ibu, boleh mampir. Ya, daripada tinggal di hotel Pak, mending tinggal di rumah saya. Fasilitasnya hotel. Nah. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Tuhan yang dahsyat melakukan itu, bukan saya. Maka saya bilang sama istri saya, mulai hari ini, sudah kau tidak usah melayani lagi di gereja Metodis. Benar Bu, istri saya pensiun dini di gereja Metodis. Waktu jadi pimpinan jemaat di gereja Metodis, tiap hari sakit jantung. Tiap hari banyak sakit, karena menghadapi banyak persoalan di jemaat. Tapi sekarang sudah dia tidak melayani lagi di gereja, dia sehat. Dia sehat, dia sehat, dia sehat. Bukan berarti melayani itu beban, tidak. Tapi banyak sekali beban yang ditimpakan kepada jemaat, kepada dia. Ya, jadi pendeta itu banyak persoalannya Bapak Ibu. Maka kalau ada pendeta yang besar badannya, belum tentu dia bahagia. Ya Bu ya. Jadi jangan dinilai dari badannya. Ya. Seperti Pak Boas ini kan agak besar sedikit ya. Ya. Ya, bukan berarti dia kecil pergumulannya. Jadi tidak bisa diukur dengan badan. Ini ada jemaat yang bilang, oh pendetanya gemuk sekali berarti dia makmur. Belum tentu. Pendetanya kurus sekali, jemaatnya gak kasih makan. Ada juga seperti itu. Jadi semua segala sesuatu, mari kalau kita melakukan biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, saya percaya Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang merdeka. Kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, Bapak Ibu tidak boleh terikat dengan apapun juga. Bekerjalah sesuai dengan caranya Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja, Bapak Ibu akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Sama seperti saya mengalami itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.